Episode ini dibuka dengan Junko yang lagi galau berat di kamarnya. Dia lagi mikirin pelukan Yuri di episode lalu, dan dia sadar dia mulai merasakan perasaan aneh. Tapi, dia langsung panik, ngerasa nggak pantas. Dia mikir, gara-gara aku nggak laku-laku nggak nikah, aku jadi pengaruh buruk buat Yuri. Paginya di tempat les pas Junko lagi ngajar Yuri, tiba-tiba Momota datang. Dia bilang, dia udah pindah, balik ke rumah orang tuanya. Jadi nggak perlu pura-pura lagi. Dia bilang nggak bisa ngajar Yuri. Lalu ngasih Junko setumpuk buku tebal. Itu, ternyata catatan ngajarnya dia lengkap dengan rencana pelajaran yang dia bikin pakai darah, keringat, dan air mata. Junko kaget, tapi dia, bareng Yuri, malah memohon ke Momota buat tetap ngajarin Yuri les. Junko bahkan ngaku, aku juga gagal nggak masuk Todai. Yuri juga ikut mohon, tolong, jadi guru lesku. Akhirnya Momota luluh. Dia setuju. Tapi dia bilang gak bakal main-main buat ngajarin Yuri. Junko pun seneng banget, bilang mereka sekarang sekutu. Suasana makin rame. Pas Masashi dan Miwa datang. Ternyata, Miwa ngajak reuni mini. Miwa, dengan mulut embernya, langsung heboh ngeledekin Momota yang bohong soal umur 33, ngaku 27. Masashi, yang masih salah paham di episode 6 dan nyoba ngajak Junko ngomong serius soal itu. Tapi, disinilah hati Masashi hancur berkeping-keping. Junko akhirnya ngejelasin, oh, soal itu, aku mau minta tolong kamu rahasiain soal Yamashita yang nginep dari ibuku sama ibumu. Masashi langsung lemes. Dia sadar, Junko panik bukan karena naksir dia, tapi karena takut dimarahin keluarganya tidur bareng cowok. Gak lama, Yamashita datang. Suasana jadi canggung banget karena ada dua cowok yang ikutan ngumpul ini. Masashi yang patah hati dan Yamashita yang lagi ugal-ugalan ke Junko. Miwa maksa main game kencan, tapi Junko yang otaknya cuma ada Yuri bilang dia nggak ada waktu buat kencan-kencan. Soalnya ujian tiruan terakhir Yuri udah deket. Yamashita yang ugal-ugalan nembak langsung ngajak Junko kencan berdua aja pas hari-hari ujian. Karena guru nggak ada kerjaan juga kan? Si Momota nggak mau kalah. Dia langsung ngajak Masashi juga kencan di hari yang sama. Masashi pun akhirnya nggak sempet nolak. Di adegan lain, kita lihat ayahnya Yuri lagi pusing. Kayaknya lagi kena masalah di kerjaan. Yuri nyamperin ke bawah nanya ada apa. Tapi ayahnya menutupinya. Akhirnya, Yuri bilang makasih soal bimbel. Dan ayahnya sambil canggung ngejawab, semoga berhasil. Kata-kata yang mampu membuat Yuri tersenyum dan menaikkan semangatnya. Hari ujian tiruan akhirnya tiba. Junko sedang menunggu Yamashita dan Yamashita datang pakai motor gede. Junko, yang seumur hidupnya lurus-lurus aja, akhirnya ngerasain rasa bolos dan naik motor. Kencan mereka awalnya gagal total. Rencana Yamashita lihat pameran dan makan di restoran berantakan karena semua sold out dan penuh. Akhirnya, mereka cuma duduk di pinggir laut sambil minum kopi kaleng. Tapi Junko malah bilang dia senang. Ini pengalaman baru yang seru. Yamashita lalu nanya, boleh aku cium kamu? Junko ngegas. Enggak. Yamashita akhirnya cuma bisa ngakak aja. Nah, kencan Masashi sama Momota gak kalah aneh, mereka ada di peternakan. Lagi liatin sapi. Padahal Momota udah effort banget dan cantik sama pakai heels putih. Masashi malah ngajak ke tempat beginian. Balik ke Junko dan Yamashita. Junko gak fokus. Dia kepikiran Yuri yang lagi ujian Inggris. Yamashita cemburu dan jepit kaki Junko. Tapi dia nyuruh Junko tenang dan janji bakal antar Junko pulang tepat waktu. Ganti adegan Junko dan Momota langsung nge-review hasil yang diperkirakan Yuri. Hasilnya, jeblok pemirsa, masih paling bagus deh. Momota bilang jujur, peluang Yuri lulus sekarang kurang dari 5%. Tapi, masih ada keajaiban. Di jalan Junko nyemangatin Yuri, bilang ayahnya pasti bangga. Yuri akhirnya cerita soal masa lalunya. Ibunya meninggal pas dia SMP ayahnya. Mentingin kerjaan, gak dateng pas ibunya meninggal. Yuri nelpon ayahnya berkali-kali, tapi dia sendirian di rumah sakit pas ibunya udah gak ada. Junko yang dengar itu nangis. Junko janji, nanti kalau kamu udah lulus, kita samperin ayahmu bareng-bareng. Kamu omongin semua unek-unekmu selagi kamu masih anak-anak. Pas mau pulang, Yuri tiba-tiba nanya, kamu kemarin ngapain sama Yamashita naik motor? Ternyata dia lihat mereka. Junko panik. Dia ngerasa kayak ketahuan selingkuh. Tapi Junko yang pengen Yuri cepet move on, dia langsung ngegas. Itu kencan. Emang kenapa kalau aku kencan? Aku udah 30 tahun lebih. Yuri yang dengar itu langsung patah hati dan pergi. Terus di rumah, dia ketemu ayahnya yang lagi mabuk. Ayahnya malah bilang Todai itu buang-buang waktu. Jadi orang biasa aja, katanya. Yuri pun akhirnya meledak.
Udah telat buat ngomong gitu sekarang. Besoknya, Yuri nggak masuk sekolah dan bikin Yamashita bingung. Dan Masashi ngeliat Yuri lagi belajar sendirian di kafe. Yuri bilang, dia nggak mau ke sekolah, nggak mau pulang atau ke tempat les. Karena kafenya mau tutup, Masashi akhirnya ngajak Yuri ke apartemennya. Di sana, Yuri belajar terus ketiduran. Masashi ngeliatin buku catatan Yuri yang penuh stiker penyemangat dari Junko. Masashi curhat dalam hati, bilang dia iri sama Yuri yang bisa cinta dan benci, sementara dia selamanya cuma jadi sepupu yang gak kelihatan. Yamashita telepon Junko dan bilang kalau Yuri gak masuk sekolah tadi. Junko bilang juga kalau Yuri kemarin dapat nilai E lagi. Akhirnya mereka saling menyimpulkan kalau Yuri emang lagi down belajar aja. Masashi juga nyamperin Junko di rumahnya. Dia ngabarin kalau Yuri ada di tempatnya. Junko curhat ke Masashi. Dia bingung harus gimana. Dia takut terlalu maksa Yuri dan jadi mirip sama ibunya dulu, yang maksa juga ke Junko buat masuk Todai. Besoknya, Yuri nggak masuk les lagi. Junko jadi panik. Yuri nggak bisa dihubungin. Ternyata, skandal ayahnya Yuri meledak di TV. Ayahnya dituduh terlibat kasus korupsi universitas bareng si Yoshikawa. Junko sadar itu masalahnya. Dia lari ke rumah Yuri. Rumah Yuri udah dikepung wartawan. Yamashita datang juga dan ngelindungin Junko. Yuri keluar dan nyuruh mereka masuk. Di dalam, Yuri berantem hebat sama ayahnya. Ayahnya bilang ini politik, dia nggak salah. Yuri marah besar. Ayah ninggalin ibu demi kerjaan kotor kayak gini. Bego banget. Yuri masuk kamar. Junko nyusul dan lihat kondisi kamar Yuri dan buku-buku udah nggak karuan. Di situ, Yuri yang udah hancur banget bilang, "Aku berhenti belajar. Aku nyerah." Junko coba nyemangatin, tapi Yuri bilang otaknya udah buntu dan ngebentak Junko. Meskipun kaget, Junko dan tetap tenangin Yuri bareng Yamashita. Dan di sini Yuri yang lihat Yamashita sama Junko kompak banget jadi makin emosional. Bu guru cuman guru, maaf, jangan kesini lagi, ganggu. Junko yang biasanya kuat bahkan saat dibully, kali ini dia nangis dan Yamashita yang lihat itu nggak bisa biarin ini. Yamashita langsung datang ke rumah sakit, nemuin mertuanya yang ternyata adalah Yoshikawa yang lempar kasus korupsi ke ayah Yuri. Dia minta Yoshikawa ngakuin perbuatannya. Yoshikawa nanya apa untungnya buat dia. Yamashita akhirnya nawarin kesepakatan. Dia bakal rujuk lagi sama Yuka dan nerusin karier politiknya. Asal Yoshikawa ngaku. Singkat cerita, setelah Yuri nggak muncul-muncul di sekolah ataupun tempat les, akhirnya Yuri ke gap lagi di kafe sama Masashi. Dia ternyata nggak berhenti belajar dan belajar sendirian. Masashi akhirnya bawa Yuri ke kampus Todai. Masashi bilang, Yuri itu sekarang beneran suka belajar dan pengen lulus demi dirinya sendiri kan? Bukan orang lain. Yuri mengaku iya, tapi dia juga takut dan cemas. Karena kalau aku gagal masuk Todai, aku takut Junko lebih sedih daripada aku. Masashi semangatin Yuri dan nyuruh dia buat jangan takut ngadepin tekanan ini. Besoknya, Yuri akhirnya masuk sekolah. Di TV, ada berita. Yoshikawa ngaku. Dia bilang, dia terima suap, tapi udah dibalikin. Ini nyelamatin ayahnya. Junko nelpon Yuri. Si Yuri cerita kalau ini semua berkat Yamashita. Dia jelasin kalau Yamashita ngorbanin diri. Dia berhenti jadi guru, nikah lagi sama Yuka, dan jadi politikus. Junko khawatir dan lari nemuin Yamashita. Dia nanya, "Kamu beneran gak apa-apa kayak gitu?" Yamashita bilang iya. Dia bilang, ini caranya move on biar gak nyesel. Dia bilang Junko itu cinta pertamanya. Dan dia mau Junko bahagia. Besoknya di sekolah, Yuri bilang terima kasih. Yamashita senyum dan nyuruh Yuri lulus demi dirinya sendiri. Dan nyuruh Yuri bikin Junko bahagia. Sambil ngeledek, jangan kalah sama si Masashi. Dia juga bilang, bakal masih bisa ngajar sampai nanti bulan Maret. Episode ini ditutup dengan Junko yang berterima kasih sama Masashi juga. Karena berkat dia, Yuri jadi termotivasi lagi. Tapi Masashi bilang yang keren tuh Yamashita. Bisa berkorban sampai segitunya. Lalu dia dipanggil oleh bosnya buat ke ruangannya, dan di sana dia kaget. Masashi disuruh naik pangkat dan pindah ke Rusia selama 3 tahun.